Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngisi absen di Meta. Bagaimana kabarnya hari ini, hari Jumat? Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan eh, kesuksesan dalam beraktivitas. Hari ini saya mungkin sedikit mengulas tentang asam dan garam. Dalam pendidikan bahasa Indonesia dulu, istilah asam dan garam itu dimakna konotasikan sebagai orang yang banyak pengalamannya dan juga sebagai simbol perjodohan, asam di gunung, garam di laut. Tapi bagaimana makna yang sesungguhnya dari asam dan garam dalam kajian kebudayaan? Asam dan garam ini memang dari segi rasa agak berbeda. Asam itu rasanya kecut, garam itu rasanya asin. Jadi asam itu bukan rasa ya, asam itu nama buah. Asam itu rasanya kecut, garam itu rasanya asin. Jadi asam di gunung, garam di laut, dalam tempurung ketemu jua. Itu simbol perjodohan. Atau juga orang yang paling banyak pengalaman karena sudah mengelilingi lautan dan juga sudah mengelilingi daratan. Itu simbol asam dan garam. Apa makna di balik itu? Ternyata asam dan garam dalam rumus kimianya itu senyawa, sehingga ketika jadi simbol perjodohan, maka asam di gunung, garam di laut itu simbolnya simbol kimiawinya itu simbol senyawa. Apa itu simbol NH2Cl apa itu? Nanti teman-teman yang dari orang-orang kimia silahkan cek. Karena asam dan garam di Banten itu pernah dijadikan sebagai asam itu sebagai penawar air laut, air asin di lautan itu bisa ditawarkan dengan asam, dengan buah asam atau daun asam, sehingga pesisir pantai di Banten itu dulu dikelilingi oleh pohon asam dan beberapa jalan-jalan juga dikelilingi oleh pohon asam. Karena fungsi pohon asam itu di samping untuk menghilangkan dahaga, daunnya, akarnya, batangnya ketika kehausan dalam perjalanan itu juga bisa untuk menawarkan air laut. Jadi ukuran satu botol 600 mg itu silahkan dipraktekkan. Itu kalau satu biji batang buah asam antara 3 sampai 4 biji itu dicelupkan dalam botol ke air laut, kemudian dikocok, diendapkan kurang lebih sekitar 5 sampai 10 menit, maka itu rasanya akan tawar. Maka ketika sayurnya rasanya asam, dan rasa asam ini juga bisa untuk menawarkan rasa asam dan asin ini bisa juga untuk menawarkan rasa pedas. Nah, sambal sepedas apapun ketika minum kuah sayur asam, maka rasa pedas itu akan hilang. Dan itu simbol pengetahuan tradisional orang-orang terdahulu terkait juga dari pohon asam dan garam. Dan garam karena memang mengandung zat eh, buat kemarin ketika musim corona itu sibuk orang menyemprotkan disinfektan dari berbagai segala macam sehingga cacing banyak keluar, karena bahan baku disinfektan itu juga dari garam. Jadi antara garam dan asam itu kalau dikaji lebih banyak informasi yang baru. Nah, itu baru sebatas pemahaman garam dan asam dari segi yang berbeda. Biasanya garam dan asam itu hanya dilakukan tingkat perjodohan
karena garam di lautan, asam di gunung, itu dalam tempurung, dalam kuali, dalam panci itu ketemu. Atau bisa juga dimakna kontrasikan, karena asam, orang yang sudah banyak makan asam garamnya adalah orang yang banyak pengetahuannya, pengalamannya, karena sudah mengelilingi lautan dan sudah mengelilingi daratan. Jadi asam dan garam ini adalah simbol pengetahuan, simbol toleransi, mengisi satu sama lain, sekaligus juga simbol kimiawi. Sehingga inilah, mari kita dukung asam dan garam supaya hidup kita lebih nikmat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.